Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amin. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita kembali bisa hadir bermajlis di Masjid Al-Ihsan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan taufiknya kepada kita untuk dimudahkan memahami perkara agama ini, demikian juga dimudahkan untuk mengamalkannya serta mengajarkan dan mendakwahkannya kepada kaum muslimin, amin. Kita kembali lanjutkan pembahasan dari kitab Khudh Aqidatak minal Kitab was Sunnah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan As-Sunnah, karya Syekh Muhammad Ibn Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Pada pembahasan sebelumnya telah kita jelaskan berkenaan dengan aqsamut tauhid, pembagian atau macam-macam dari tauhid. Jadi kewajiban kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada segala hal yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala ya tidak keluar dari tiga hal. Yang pertama berkenaan dengan rububiyah, perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Yang kedua mengkhususkan ibadah hanya untuk Allah Ta'ala, yang kemudian diistilahkan dengan tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga kita mengesahkan Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Ya, pembagian ini tentunya merujuk dari apa yang Allah Ta'ala firmankan sendiri, demikian juga yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, benar kalau secara teori di Al-Quran tidak disebutkan istilah rububiyahnya, tidak disebutkan istilah uluhiyah. Namun yang dimaksud dari rububiyah dan uluhiyah itu sendiri, ini merupakan kesimpulan yang disebutkan oleh para ulama setelah menggali dalil-dalil ataupun keterangan dalam Al-Quran dan hadis. Maka untuk mudahnya kita memahami tauhid kita kepada Allah, maka dibuatkanlah konsep seperti itu. Ini adalah untuk memudahkan kaum muslimin memahami tentang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya tidak keluar dari tiga hal itu, ya, tidak keluar dari tiga hal yang telah disebutkan oleh para ulama. Di kesempatan malam hari ini, ya, halaman 16, ya, pertanyaan yang ke-9, kita sedikit mengulas kembali berkenaan dengan tauhid asma was sifat. Tauhid asma, nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Kita mengkhususkan Allah Ta'ala berkenaan dengan nama dan sifat-sifatnya karena memang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran tentang dirinya. Allah sebutkan tentang nama-namanya yang indah, juga Allah sebutkan tentang sifat-sifatnya yang mulia dan sempurna. Demikian juga Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam beriman kepada Allah terkait dengan nama dan sifatnya adalah kita beriman dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan sendiri tentang dirinya. Demikian juga apa yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Apa yang dimaksud dengan tauhid asma was sifat? Jawabannya, tauhid asma was sifat adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah yang telah Allah jelaskan sendiri di dalam kitabnya atau dijelaskan oleh Rasulnya dalam hadis-hadis sahih. Jadi kita nggak boleh memberi nama, ya, nama bagi Allah Ta'ala sesuai dengan keinginan kita, nggak bisa. Pun kita juga memberikan sifat bagi Allah Ta'ala berdasarkan akal kita juga nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya, hal yang gaib. Apakah kita pernah melihat Allah? Apakah ada sesuatu yang mirip dengan Allah Ta'ala? Nggak ada. Bagaimana kita mau mensifati Allah sementara kita tidak bisa melihatnya, sementara kita tidak mendapati ada benda yang sama? Kalau mungkin ada yang sama, mungkin kita mengatakan Allah seperti ini karena memang ada yang mirip dengannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu enggak ada yang sama, laisa kamitslihi syai'. Ya. Sehingga bentuk kedustaan bila ada orang mengatakan Allah seperti ini, namun itu muncul dari akalnya semata. Maka Ahlussunnah wal Jamaah, ya, di prinsip yang benar di dalam mengimani nama dan sifat bagi Allah, tidak boleh kita mengatakan Allah memiliki nama ini, memiliki sifat ini, tapi tidak ada dalil yang mendukungnya. Enggak boleh. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah memiliki sifat seperti ini, seperti itu, sementara tidak ada dalil yang mendukungnya, tidak ada dalil, tidak ada keterangan yang menyebutkan apa yang disebutkan tadi, maka ini bentuk kedustaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun nama yang baik, walaupun sifat yang baik, ya, karena ini syariat kita berbicara tentang Allah, berbicara tentang apa yang Allah Ta'ala tetapkan sendiri, ya. Dan kita tidak menolak apa yang telah Allah Ta'ala kabarkan tentang dirinya di dalam Al-Quran. Allah menyebutkan beberapa sifat tentang dirinya, bal yadahu mabsutatan, dua tangannya terbentang. Ya sudah, kita imani. Allah menyebutkan dia memiliki tangan, Allah menyebutkan dia memiliki mata, dan sifat-sifat yang lain kita imani, kita yakini hal itu ada. Namun juga kita meyakini keagungan sifat Allah yang itu tidak mungkin sama dengan sifat-sifat manusia. Jangan pernah membayangkan apa yang Allah Ta'ala sifatkan dirinya dalam Al-Quran itu sama dengan apa yang kita lihat pada manusia. Enggak bakalan sama. Jadi walaupun ada kesamaan istilah dalam Al-Quran, ada penyebutan tangan, ada penyebutan Allah mendengar, itu bukan berarti langsung kita membayangkan berarti sama seperti makhluk. Berarti yang salah kita yang ingin menyamakan Allah dengan makhluk. Kesamaan istilah bukan berarti akan menunjukkan adanya kesamaan hakikat, tidak. Ya, kita saja sesama makhluk ada istilah-istilah yang sama tapi hakikatnya berbeda. Kita punya kaki, ini kursi juga punya kaki. Apakah sama kaki kita dengan kaki kursi? Tidak. Kita punya kaki, hewan punya kaki juga. Apakah sama kaki kita dengan kaki hewan? Tidak. Maka ketika kita menyebutkan Allah memiliki tangan, bukan berarti kita ingin langsung menetapkan Allah sama dengan manusia. Tidak, hakikatnya enggak bakalan sama. Terus kenapa kita katakan Allah memiliki tangan? Ya Allah Ta'ala sendiri yang firmankan, enggak mungkin kita tolak ayat itu. Mau kita hapus ayat yang Allah Ta'ala firmankan di surah Al-Ma'idah itu enggak bisa. Ya, enggak mungkin untuk kita menolak itu ada ayat yang berbunyi demikian. Maka prinsip yang benar kita imani itu benar ada pada Allah Ta'ala. Hakikatnya memang kita terhalangi. Allah tidak membebani kita untuk memikirkan seperti apa sih sebenarnya Allah, enggak. Ya, kita enggak dibebani untuk memikirkan seperti apa. Yang kita diperintahkan hanya beriman Allah memiliki sifat seperti itu, hakikatnya ada memang, namun kita terhalangi dan tidak perlu untuk kita pikirkan. Yang tentunya kita imani sifat Allah tersebut adalah sifat-sifat yang sempurna, enggak mungkin sama dengan sifat-sifat makhluknya, ya. Makanya akan banyak
penyimpangan dalam masalah tauhid nama dan sifat bagi Allah Ta'ala, di antara sebabnya adalah ketidaktundukan seorang muslim kepada dalil. Sebab kenapa terjadi penyimpangan dalam masalah nama dan sifat bagi Allah, karena berbeda dalam sumber pengambilannya. Kalau masih mengedepankan akal, maka nggak bakalan ketemu, ya, nggak bakalan bisa beriman dengan benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Agama kita agama dalil, agama petunjuk, sehingga dalam menetapkan, ya, kita kembalikan kepada keterangan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa kita menetapkan dengan akal kita. Ngelancang, ya, sebuah kelancangan, sebuah kedustaan juga akan ada bila mana seseorang menetapkan sifat bagi Allah Ta'ala berdasarkan akalnya semata. Karena apa? Karena Allah itu gaib di hadapan kita, tidak kita lihat secara langsung, pun juga tidak ada yang sama dengan Allah, sehingga satu-satunya jalan, satu-satunya cara untuk beriman tentang sifat-sifat Allah adalah dengan kabar yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kita, yaitu dalam Al-Quran. Demikian juga dengan wahyu yang Allah wahyukan kepada nabinya, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penetapan tersebut sesuai dengan hakikatnya. Jadi kita meyakini Allah memiliki hakikat pada sifat-sifatnya. Saat kita menetapkan Allah Maha melihat, iya, sifat Allah, ya, nama Allah Al-Basir yang Maha melihat, kita mensifati adanya penglihatan bagi Allah Ta'ala. Tapi nggak perlu kita bayangkan cara Allah melihat bagaimana, apakah sama dengan mata kita, inderanya seperti itu, enggak. Allah tidak sebutkan di Al-Quran bagaimana bentuk penglihatannya. Nggak perlu kita memikirkan sesuatu yang tidak disebutkan tadi. Kita hanya diperintahkan untuk beriman Allah Maha mendengar, dan kita yakini pendengaran Allah, penglihatan Allah, ya, pengetahuan Allah itu nggak mungkin sama dengan yang ada pada makhluk, ya. Jadi ini kita yakini ada hakikatnya. Cuma memang seperti apa Allah alam, Allah yang mengetahui tentang dirinya. Karena Allah tidak kabarkan, jadi kita tidak bisa untuk mengatakan seperti ini, seperti itu. Kemudian juga tanpa takwil menafsirkannya, jadi mengalihkan maknanya. Ada orang yang karena dia lebih mengedepankan akal, jadi tidak mau menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tidak mau menetapkan sifat yang Allah Ta'ala firmankan tadi. Kemudian caranya agar dia tidak keluar dari, ya, keimanan tentang sifat bagi Allah, maknanya ditafsirkan kepada makna yang lain, ya, bahwa Allah Ta'ala beristiwa, berada di atas arasnya. Kemudian ditafsirkan dengan apa? Ditakwilkan, itu bukan berada di atas arsy-Nya, tapi maksudnya adalah menguasai arsy-Nya. Ini kan sudah beda, sudah memiliki makna. Alasan dia apa? Kenapa ditafsirkan seperti itu? Kalau Allah berada di atas arsy, Allah itu sama dengan makhluk, Allah butuh kepada makhluk, Allah kan tidak seperti itu. Kenapa dia bisa berpikir seperti itu? Karena dia lebih mengedepankan akal, karena dia punya bayangan ketika mendengar sifat Allah yang muncul di akalnya seperti makhluk, ya. Kalau sudah seperti itu, maka nggak bakalan bisa beriman dengan benar tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang harus ada di benak kita, iman kita ketika mendengar semua sifat-sifat Allah, udah, kesamaan istilah tadi itu bukan berarti harus nanti menyamakan dengan makhluk atau membayangkan seperti apa yang ada pada makhluk, nggak boleh seperti itu, ya. Toh di antara makhluk saja itu berbeda-beda. Kita manusia lengkap, kita sama. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ujung rambut sampai ujung kakinya sama istilahnya, tapi beda hakikatnya. Ya, ada orang kembar, jarang, itu pun masih ada perbedaannya. Sesama makhluk saja terjadi perbedaan dengan kesamaan istilah, apalagi antara makhluk dengan sang penciptanya, nggak mungkin sama, ya. Tapi kalau sudah mengedepankan akal, ya tadi pasti akan menafsirkan. Karena apa? Kalau tidak ditafsirkan, akalnya berpikir ini bakal sama dengan makhluk.
Kan kita nggak boleh menyamakan dengan makhluk, akhirnya ditafsirkan. Jadi tetap jatuh dalam penyimpangan juga. Penyimpangannya apa? Penyimpangan dia tidak menetapkan sifat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hakikatnya. Juga nggak boleh tamsil, menyerupakan lebih-lebih ya. Kalau menyerupakan Allah taala dengan makhluk ya jelas ini menyamakan antara khalik dengan makhluk, ini sebuah kelancangan. Juga ta'til, penghapusan, artinya menolak ya, alasan karena ada kesamaan dengan makhluk kemudian dia tolak, itu nggak boleh. Berarti menolak ayat, menolak hadis, menolak dalil dan keterangan yang sampai kepadanya. Maka ini juga kesalahan dalam beriman tentang nama dan sifat bagi Allah Ta'ala. Takyif, juga menanyakan bagaimana, nggak bisa, kita nggak boleh seperti itu. Jadi beriman mudah ya, beriman dengan apa yang Allah Ta'ala firmankan tadi. Nggak perlu kita bertanya bagaimananya. Allah melihat itu bagaimana, Allah mendengar itu bagaimana, apakah pendengarannya ya secanggih apa pendengaran Allah, apakah dengan telinga seperti telinga kita. Nggak bisa, nggak boleh kita menanyakan seperti itu ya. Kita tidak dibebani kok. Kenapa kita untuk mencari sesuatu yang tidak kita diperintahkan untuk memikirkannya? Yang diperintahkan bagi kita ya beriman dengan Allah tadi Maha mendengar. Adapun yang kita dapati ya, manusia dengan perbedaan waktu, di sini malam, tempat lain ada siang, ada yang pagi, ataupun malam sama di kita di sini, satu pulau ini malam, di tempat yang berbeda, masing-masing berdoa dengan bahasa yang berbeda, dengan permintaan yang berbeda, maka tetap kita yakini Allah mendengar semuanya. Dan Allah mengetahui apa yang diminta oleh masing-masing hambanya tadi. Demikian juga dengan orang yang berbeda waktu dengan kita, Allah juga Maha mendengar. Ya. Jadi enggak sulit beriman dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak kedepankan akal, kita kedepankan iman. Ya. Kalau beriman dengan Allah Ta'ala ya, Maha mengetahui, Allah Maha kuasa, Allah Maha besar. Kenapa sulit beriman Allah Maha mendengar? Walaupun permintaan itu bermacam-macam, di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, dengan jenis permintaan yang berbeda. Kenapa kita sulit untuk mengimani hal tersebut? Padahal di sisi lain kita beriman Allah itu Maha kuasa, Dia menciptakan alam semesta yang begitu komplit, begitu lengkap. Kan sama-sama sifat Allah Ta'ala. Kenapa beriman kepada ini, namun kepada yang ini dia sulit untuk beriman? Ya kalau itu tadi ya, kalau masih kedepankan akal memang sulit. Makanya kita akan selamat bila beragama punya keterangan, punya rujukan. Itulah dalil Al-Quran dan hadis Nabi sesuai dengan penjelasan para ulama salafus soleh. Kemudian disebutkan di sini ya, berkenaan dengan ya, seperti bersemayamnya di atas arasnya, atau turunnya ke langit dunia, atau tangannya yang layak dengan kesempurnaannya. Jadi tidak perlu kita menanyakan, kita imani Allah beristiwa, Allah berada tinggi di atas arasnya, Allah turun ke langit dunia. Namun seperti apa nggak perlu kita pikirkan, karena memang tidak Allah perintahkan bagi kita untuk memikirkan bagaimana dia turun, bagaimana dia berbuat. Allah Ta'ala berfirman tentang dirinya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilullahu ila sama'id dunya kulla lailah. Allah turun ke langit dunia setiap malam. Ini kalau pakai akal bingung kita. Kalau lebih mengedepankan akal, bagaimana bisa Allah turun ke langit dunia tiap malam? Turunnya tuh bagaimana? Ini kan malam, di sana siang. Terus di sini siang, di sana malam. Jadi turunnya berapa kali dalam sehari? Sementara di dunia ini waktunya berbeda-beda. Bagaimana Allah turun? Kalau Allah turun, arasnya bagaimana? Kosong. Kalau pakai akal maka nggak bakalan bisa kita beriman dengan sempurna, beriman dengan yakin tentang Allah Ta'ala. Kalau bingung memikirkan ya tentang turunnya Allah Ta'ala, tapi kenapa kalau ditanya apakah Allah mendengar doa kita, mendengar doanya binatang, doa bahasanya binatang Allah paham,
Kalau kita berdoa dengan ini, teman kita berdoa dengan yang itu, dengan bahasa yang berbeda, apa kalau mendengar? Mendengar. Kita berdoa di sini serempak dengan permintaan yang berbeda, bahkan di tempat lain juga seperti itu, apa kalau mendengar? Mendengar. Lah sama saja. Yang seperti ini kan secara akal nggak bisa dijangkau, nggak bisa diterima. Bisa kita menerima ada orang bisa mendengar ketika ada 5 orang berbicara serempak dengan bahasa yang berbeda, kemudian dia paham semua? Enggak. Apalagi ini di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda. Jadi kalau beriman dengan pendengaran Allah yang sempurna, Allah Maha mengetahui segala sesuatu, kenapa juga bingung beriman tentang turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia? Itu sama-sama sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi kalau tadi ya lebih pakai akal, pikir-pikir gitu. Bagaimana ya turun berarti nanti kosong arusnya. Kenapa berpikir seperti itu? Karena makhluk yang melakukan seperti itu. Makhluk kalau turun, dia pasti akan meninggalkan tempat di mana dia berada. Nah, kalau sudah membayangkan Allah seperti makhluk, ini sebuah kesalahan, ya. Itu sudah menjadi sebuah kesalahan yang selanjutnya akan pasti jatuh pada kesalahan yang lain. Makanya ada kelompok mereka menghindar dari tasbih, dari tamtsil, agar tidak sama dengan menyerupakan dengan makhluk, tapi mereka jatuh dalam dalam takwil, dalam menafsirkan dengan penafsiran yang itu juga tidak ada rujukannya. Bingung kalau pakai akal tadi ya. Orang-orang sufi menerjemahkan menjelaskan tentang Allah aja kadang nggak jelas kemana-mana, susah karena lebih mengedepankan akal. Tapi kita yakini ya, kita pakai dalil dalam Al-Quran, dalam hadis disebutkan tentang sifat-sifat Allah. Walahul mathalul a'la, dan bagi Allah lah al-mathalul a'la, al-wasful a'la, ya, sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang agung, yang intinya tidak akan sama dengan sifat makhluknya, ya. Ia turut sesuai dengan keagungannya yang tidak seorang pun dari makhluknya bisa menyamainya. Ya, karena Allah sebutkan istilah nuzul, Allah sebutkan dirinya turun, nggak mungkin kita tolak. Mau kita ganti hadisnya dengan kata yang lain, yanzilu ini kita ganti dengan yang lain, nggak boleh. Ngerubah redaksi hadis Nabi. Tapi hakikatnya sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak perlu kita mikirkan bagaimana. Yang diwajibkan bagi kita beriman Allah seperti dalam hadis dia turun. Bagaimana turunnya? Allah Ta'ala yang mengetahui tentang dirinya. Allah tidak kabarkan bagaimana dia turun, jadi nggak perlu kita pikirkan. Yang perlu kita wajib untuk beriman adalah adanya sifat turun tadi. Bagaimananya ya nggak perlu kita pikirkan karena nggak mungkin sama dengan makhluknya. Allah Maha Kuasa, ya. Allah Maha Kuasa, Allah sempurna dengan sifat-sifatnya tadi, dan tidak mungkin ada kesamaan dengan makhluknya. Sekali lagi ya, kesamaan istilah-istilah tentang sifat Allah Ta'ala itu bukan berarti langsung adanya kesamaan hakikat dengan yang ada pada makhluk, ya. Turun di sini apakah sama dengan turun? Kita juga turun, bukan berarti nanti langsung kita samakan, tidak. Hanya kesamaan istilah, namun hakikatnya tentunya tidak mungkin sama. Dan kita kembalikan kepada ayat di atas tadi, Allah tidak sama dengan suatu apapun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Taib. Selanjutnya pertanyaan yang ke-10. Ainallah? Di mana Allah? Kita meyakini Allah itu ada. Taib. Di mana Allah Ta'ala? Pun juga dalam menjawab pertanyaan apapun tentang Allah, kita merujuk kepada dalil-dalil yang ada, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan tentang dirinya. Terkait dengan pertanyaan ini, Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah itu Ar-Rahman yang Maha Pemurah, istawa, ya, 'alal 'arsy istawa, bersemayam di atas arsy-Nya. Istawa 'ala wartafa. Ya, para ulama menyebutkan maknanya adalah berada di atas, berada tinggi di atas arsy-Nya. Dan arsy makhluk Allah Ta'ala yang paling besar, dan arsy berada di atas
tingkatan-tingkatan langit. Langit yang ketujuh, di atasnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala berada di atas arsy-Nya. Kita jawab seperti itu. Dan fitrahnya manusia juga seperti itu. Serahkan saja semua urusan kepada yang di atas. Enggak bisa kita mengatakan Allah ada di mana-mana kalau yang dimaksud adalah zatnya Allah ada di mana-mana. Berarti Allah tuh banyak dong. Allah ada di sini, ada di Qoba, ada di masjid yang lain. Berarti banyak. Terus apa arti dari Qul huwallahu ahad? Allah itu esa, satu. Zatnya satu. Kalau Allah ada di mana-mana, banyak berarti. Jadi Allah ada di mana-mana, kalau yang dimaksud adalah zat, maka itu salah. Tapi kalau nanti penglihatan Allah mencakup segala sesuatu, ma'iyah, nanti ada dijelaskan ya. Kebersamaan Allah, ilmu Allah meliputi segala sesuatu, iya. Ya. Karena kalau mengatakan Allah ada di mana-mana, boleh kita mengatakan Allah ada di WC, kan nggak beradab. Termasuk tempat juga seperti itu. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah itu ada di mana-mana, pertama dia bertentangan dengan zat Allah Ta'ala yang wajib kita imani hanya satu. Konsekuensi dengan jawaban Allah ada di mana-mana, berarti zatnya banyak. Kemudian termasuk tidak beradab kepada Allah Ta'ala, karena kalau boleh mengatakan Allah ada di mana-mana, berarti boleh juga mengatakan Allah berada di tempat-tempat yang kotor. Itu juga bagian dari tempat. Nah ini semua kan nggak tepat. Maka jawaban yang paling tepat adalah kita jawab seperti Allah Ta'ala sendiri yang kabarkan tentang dirinya dalam Al-Quran. Ar-Rahman alal arsyistawa. Fitrah manusia juga sebenarnya tadi ya, kita berdoa kemana? Mintanya ke atas, ke bawah, ke samping, ke kanan. Kalau Allah ada di mana-mana, maka seorang ada doa ke depan, ada doa ke belakang, doa ke samping. Nggak boleh kita salahkan. Ada yang minta ke bawah, kan semua bagian dari arah. Tapi buktinya orang kalau berdoa pun menengadah ke atas, ya, terpaut. Dia kalau ya butuh pertolongan, minta, hatinya akan merujuk ke atas. Demikian fitrah manusia. Namun kalau keimanan dicabut, ya demikian, dia tidak akan beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menjawab Allah istiwa, Allah ya bersemayam di arasnya, itu adalah jawaban Allah Ta'ala sendiri ya, seperti yang Allah firmankan di surat Toha ini. Dan ada banyak ayat yang menyebutkan tentang istiwanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang paling jelas ada hadis diriwayatkan Abu Daud, hadis yang sahih. Pernah Rasulullah bertanya kepada seorang budak perempuan, Aina Allah? Rasulullah bertanya, ngetes ya, di mana Allah? Qalat fis sama. Wanita tadi menjawab, budak wanita tadi menjawab, Allah berada di atas langit. Bukan langit dunia, di atasnya lagi, di atas langit ya, maksudnya arsy Allah, di atas arsy-Nya. Man ana? Kemudian Rasulullah kembali bertanya, aku ini siapa? Anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Nah setelah mendengar jawaban budak wanita tadi, jawaban yang benar, kemudian Rasulullah SAW bersabda, i'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia, merdekakan dia ini, yang tadi dia seorang budak wanita, merdekakan karena dia seorang yang beriman. Artinya Rasulullah membenarkan jawaban ketika ditanya aina Allah, di mana Allah, dia menjawab fis sama, Allah berada di atas langitnya. Ya, Allah berada di atas langit, maksudnya adalah tadi ya, alal arsy istawa, Allah beristiwa di arsy-Nya. Jadi itu jawaban kita, jawaban yang merujuk kepada dalil-dalil, namun jangan untuk melebih-lebihkan dan jangan memaksakan sesuatu yang tidak Allah paksakan bagi kita, sesuatu yang tidak Allah perintahkan bagi kita untuk memikirkannya. Kalau Allah di atas arsy, seperti apa Allah di sana? Nah, ini kan sudah pertanyaan yang keluar dari apa yang semestinya. Allah tidak suruh kita untuk memikirkan tentang dirinya ya. Allah tidak perintahkan kita untuk memikirkan bagaimana zat Allah,
bagaimana sifatnya. Pernah ada orang bertanya seperti itu kepada Imam Malik rahimahullah, ya. Kemudian apa? Ya, orang tersebut ya pukul kepalanya dan kemudian disuruh keluar dari majelisnya, diusir. Ini pertanyaan orang yang menyimpang, orang yang mengada-ngada. Hal yang sebenarnya mudah untuk diimani oleh hati seorang mukmin, namun ketika dia melebihi, ya, memiliki sikap yang melebihi batasannya seperti ini, akan mengarahkan seseorang pada penyimpangan yang lainnya. Atau jawaban Allah ada tanpa tempat. Ada yang menjawab seperti itu. Jadi kalau Allah di arsy, Allah butuh makhluk. Masa Allah butuh kepada makhluk? Ini kan akalnya seperti itu. Jadi biar enggak ada kesan seperti itu, Allah ada tanpa tempat. Bantahan terhadap jawaban ini, Allah ada benar, tapi kalau tanpa tempat, ini ada kesan ingin menolak ayat tadi. Berarti apa arti dari surat Thaha tadi? Dan ayat-ayat yang lain dan hadis Nabi yang menyebutkan Allah berada di atas langit tadi? Berarti ini adalah ayat dan hadis tanpa makna. Enggak mungkin ada ayat tanpa makna, enggak mungkin ada ayat yang sia-sia, tidak memiliki apa? Arti. Nah, ini berarti menolak ayat, menolak dalil. Artinya apa? Jawaban seperti itu jawaban yang tidak tepat juga, jawaban yang melenceng dari dalil-dalil yang ada. Ya sudah, enggak sulit kan kita memikirkan Allah berada di atas arsy, nah. Dan tidak perlu kita pikirkan bagaimana, ya, bagaimananya Allah Subhanahu wa taala. Enggak, kita tidak diperintahkan untuk memikirkan hal yang seperti itu. Baik. Kemudian pertanyaan yang ke-11, apakah Allah bersama kita? Jawabannya, Allah bersama kita dengan pendengarannya, penglihatannya, dan ilmunya. Jadi tadi terkait dengan keberadaan Allah yang beristiwa di atas arsy-Nya, ini tidak sama sekali menghalangi Allah Ta'ala untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh makhluknya. Allah dengan kesempurnaan sifatnya tetap mengetahui segala sesuatu apapun yang diperbuat oleh hambanya. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah bersama makhluknya, bukan zat, ya, bukan zat Allah yang bersama makhluk, tapi sifatnya yang sempurna, ilmu Allah, ya, pendengaran Allah, penglihatan. Artinya Allah mengetahui segala sesuatu walaupun dia berada di arsy-Nya. Perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui hal tersebut. Di sini Allah Taala berfirman, dialah Allah Taala yang berfirman, janganlah kamu berdua khawatir, ya Nabi Musa dan Harun, karena sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku Maha mendengar dan aku Maha melihat. Ya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, ya, memberikan permisalan, artinya untuk mudah bagi kita memahami tentang kebersamaan Allah Subhanahu wa taala walaupun Allah Taala, ya, beristiwa di arsy-Nya. Jadi, ya, sebagaimana perkataan kita, ya, seperti perkataan kita, ya, bulan kan berada jauh di atas sana. Tapi kalaupun kita, ya, berada jauh, jarak yang jauh dengan bulan, tapi kita mengatakan saya berjalan bersama rembulan, berjalan malam disertai cahaya rembulan. Yang lain juga mengatakan hal yang sama. Padahal apa? Ini kebersamaan yang secara hakikat jauh sebenarnya. Ya, jadi walaupun berada di atas, jauh di sana pun terkadang kita mengucapkan kalimat bersama. Demikian juga kadang ketika kita memotivasi teman kita, dah jangan takut, kita berada bersama antum, kita mendukung, kita ada di belakang antum, padahal hakikatnya kan tidak seperti itu, ya. Jadi tentunya kalimat al-ma'iyah, kebersamaan, ya, ketika ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud bukanlah zat di sini, bukanlah zat, tapi ilmu Allah Taala, pendengarannya, penglihatannya,
Dan artinya Allah Subhanahu wa taala tidak luput baginya apapun yang dilakukan oleh setiap makhluk. Walaupun ya makhluk berbuat dengan perbuatan yang berbeda-beda di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang luput baginya, ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang berada di hadapan mereka, di belakang mereka, dan pada semua perbuatan mereka Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Sesungguhnya kalian menyeru, ya, berdoa kepada zat yang maha mendengar lagi maha dekat, dan dia bersama kalian. Bersama di sini sekali lagi bukan zatnya tapi ilmu Allah taala. Jadi pengetahuan Allah, Allah maha mengetahui, Allah mendengar, Allah melihat, dan tidak ada satupun yang luput bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kita imani kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, penjagaan Allah kepada hamba-hambanya yang bertakwa, kepada hamba-hambanya yang saleh. Allah sebutkan banyak di Al-Quran, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya apa? Itu bukan zat. Kebersamaan Allah kepada orang-orang sabar, Allah memantau, Allah menjaga mereka, Allah melihat, Allah mendengar, ya. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu, ya. Ma'iyah, kebersamaan Allah terhadap makhluknya. Jadi berkenaan dengan pertanyaan tadi, kita jawab dengan jawaban yang Allah taala firmankan sendiri tentang dirinya, ya. Ainallah, di mana Allah, Ar-Rahman ala arsyistawa. Pun Rasulullah tadi juga bersabda ketika bertanya, ya, ainallah, jawaban budak wanita tadi, Allah fis sama'. Demikian juga Allah telah berfirman di banyak ayat, ya, amintum man fis sama', apakah kalian beriman dengan yang ada di langit? Maksudnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian, adanya jawaban-jawaban yang tadi kita sebutkan, Allah ada tanpa tempat atau Allah ada di mana-mana, ini semua jawaban yang ingin keluar dari dalil, yang ingin menolak dalil-dalil yang ada. Karena tadi mereka sudah membayangkan kalau jawab dengan seperti itu berarti sama dengan makhluk. Nah itu adalah penyerupaan yang salah, ya. Karena memang kita semestinya nggak boleh tadi untuk menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, beriman kepada dalil keterangan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ke-12, apa faedah dari tauhid, ya? Ketika kita belajar tentang Allah, belajar tentang tauhid tadi, terus apa manfaatnya? Apa faedahnya ketika kita belajar ilmu tauhid atau praktek tentang ketauhidan dalam aktivitas kita sehari-hari? Jawabannya, faedahnya adalah untuk mendapatkan keselamatan dari siksaan hukuman di akhirat, juga untuk mendapatkan hidayah di dunia dan pengampunan dari dosa-dosa. Orang kalau benar tauhidnya, pemahamannya tentang Allah Subhanahu wa taala, maka kelak di akhirat dia akan selamat dari hukuman, selamat dari azab neraka. Itu sudah pasti. Dan bahkan dia dimasukkan ke surga, ya, tanpa proses hisab. Karena ada orang yang masuk surga dengan proses hisab, ada masuk surga dengan, ya, setelah dia diazab terlebih dahulu. Dan semakin sempurna tauhid seseorang, maka akan semakin sempurna pula balasan yang dia dapatkan. Dan di antara balasan yang paling sempurna di akhirat kelak adalah ketika seseorang bisa masuk surga tanpa ada proses hisab, diminta pertanggungjawaban atas amalnya sama sekali tidak, langsung disuruh masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah buah dari tauhid yang sempurna, pemahaman yang benar tentang Allah sewaktu dia di alam dunia. Kemudian faedah tauhid adalah hidayah di dunia, petunjuk. Orang kalau benar tauhidnya, maka akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita di dunia butuh petunjuk untuk menjalani aktivitas, bagaimana mengarungi kehidupan dunia. Kita butuh pedoman, butuh bimbingan, butuh petunjuk. Ini kalau dia benar pemahaman tentang Allah, maka akan dimudahkan. Demikian juga petunjuk ke akhirat, jalan yang benar. Maka ini juga dengan tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau dia dapatkan petunjuk artinya dapatkan ketenangan, ya. Ibarat kita kalau pergi ke satu tempat kita tahu jalannya, santai aja kan, suruh ke Pangkal Pinang, dia tahu arah jalannya mana. Walaupun dari sini kita dapati ada banyak tikungan, ada banyak jalan yang bercabang. Tapi kalau dia nggak tahu jalannya, nggak tahu petunjuknya, perjalanan dia akan bingung. Dia mungkin akan bertanya, ragu-ragu, harus kemana, udah nyampe apa belum, apa ya tanda kalau dia sudah sampai. Ini orang tanpa petunjuk dalam perjalanannya akan ada was-was, akan ada ketidaktenangan di dalam mengarungi perjalanan tadi. Berbeda dengan orang yang punya petunjuk, dia tahu, udah nyantai belum nyampe terus, ini bukan jalan ke sana terus, ya. Dia tahu petunjuknya, dia tahu arahnya. Demikian juga orang yang menjalani aktivitas dunia ini, ketika dia dapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ketika tauhidnya benar, dia akan tenang. Makanya kita dapati orang-orang yang percaya kepada kesyirikan itu hidupnya enggak tenang. Percaya dengan praktek-praktek tatayur itu serba enggak boleh. Mau safar udah hari enggak bagus. Mau bikin acara, ini enggak jadi. Ini enggak tepat, ini enggak cocok. Ya. Kemudian kalau istrinya hamil, macam-macam pantangan, serba enggak boleh. Serba enggak tenang, sedikit-sedikit enggak boleh, ya. Ketika dia menggantungkan dirinya kepada makhluk. Adapun orang yang bertauhid, dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberi manfaat, demikian juga yang menolak mudarat. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak ada hubungan, tidak memiliki andil sedikit pun tentang takdir manusia, ya. Jadi ini bagi orang-orang yang bertauhid akan ada ketenangan pada jiwanya karena dia yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang berbuat kesyirikan, mereka gantungkan dirinya kepada makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, terkait dengan keutamaan dari tauhid tadi, alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin, dan mereka tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, ya. Zulmin, zalim di sini, ya, kezaliman yang dimaksud adalah syirik, sebagaimana dalam ayat yang lain, innasyirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Jadi kalau orang beriman dan sempurna keimanannya, tidak berbuat kesyirikan, tidak dicampur keimanannya dengan praktek-praktek kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan di dunia. Allah tidak akan, ya, memberi hukuman kepada mereka, pun di akhirat nanti akan dijauhkan dari azab neraka. Wa hum muhtadun, dan mereka juga mendapatkan petunjuk di dunia. Jadi ibadah di dunia dia juga benar, aktivitasnya aktivitas yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ketenangan jiwa juga karena dia menjadi hamba yang mendapatkan petunjuk, ya. Orang kalau dapatkan petunjuk, tenang jiwanya, ya, dalam mengarungi kehidupan dunia. Dia tidak akan ada was-was, keraguan. Dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya petunjuk akhirat, petunjuk ketika dia diarahkan ke surga Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling utama. Ini keutamaan, ya, bagi orang-orang yang benar tauhidnya, pemahamannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak para hamba atas Allah adalah bahwa Dia, Allah, tidak akan mengazab mereka yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Jadi ini keutamaan dari orang-orang yang bertauhid.
Kalau memang benar keimanannya, tidak berbuat kesyirikan, maka dia berhak untuk tidak diadab, berhak untuk dijauhkan dari adab neraka. Ya, jadi Allah Ta'ala tidak akan menghukum mereka karena sewaktu di dunia menjauhkan diri mereka dari perbuatan yang dibenci, yakni perbuatan kesyirikan. Allah Ta'ala alam. Ya, ini bisa disampaikan insyaallah nanti pada Isya kita lanjutkan untuk kitab Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.